Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ayuhal jamaah kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita ingatkan untuk kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan semua ibadah yang kita lakukan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak mungkin kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah taala Allah akan senantiasa menambah dan melipat gandakan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas bersama-sama tentang tema yaitu taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Babu taubat, bab tentang masalah taubat. Jadi terkhusus bab ini bagi kita yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Kalau kita enggak pernah melakukan dosa besar, orang krungokke ya ora patek popo ini. Tapi kalau kita pernah melakukan dosa, silahkan nanti disimak, dan ini bisa menjadi koreksi, bisa menjadi masukan untuk kita semua bagaimana seorang muslim ketika dia melakukan suatu dosa, kemudian bagaimana caranya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang melakukan dosa. Taubat hukumnya adalah wajib bagi orang yang melakukan dosa. Kalau diri kita melakukan dosa-dosa kecil, maka taubatnya atau menggugurkan dosanya itu cukup dengan kita beramal soleh. Kita mengamalkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dosa itu akan gugur, akan hilang sendiri. Itu ketika berupa dosa kecil. Tapi kalau berupa dosa besar, seperti mencuri, seperti berzina, seperti minum khamr, berjudi, dolim kepada yang lain atau yang lainnya, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan hilang dosa-dosa kita ketika kita hanya melakukan amal-amal soleh saja. Sekali lagi, kalau dosa kecil kita melakukan sholat itu akan terhapus, melakukan puasa akan terhapus,
Melakukan sedekah akan terhapus, membaca Al-Quran akan terhapus. Tapi dosa besar harus bertaubat, itu adalah cara menghapusnya. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, ketika maksiat atau dosa itu antara dia dan Allah, tidak melibatkan manusia, la tata'allaku bihaqqin adamiyin, jadi tidak berkaitan dengan manusia, falaha salah satu syurutin, maka taubat itu harus mencakup 3 hal. Kalau pengen taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus mencakup 3 hal, 3 perkara. Ahaduha an yukli'a anil maksiyah. Syarat pertama taubat, kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus meninggalkan maksiat itu. Meninggalkan maksiat itu. Contoh maksiat di sini, dosa ini misalnya apa ini? Yang paling gampang, seorang yang sering pergi ke dukun misalnya. Saya pengen bertaubat, enggak akan mendukun lagi saya. Berarti di antara bentuk taubat dia meninggalkan perdukunan. Meninggalkan perdukunan. Wasani an yandama ala fi'liha. Yang kedua, dia harus menyesal. Dia harus menyesal. Wasalis yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia harus berniat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Jadi misalnya seorang yang gemar berjudi, ya, judi pakai uang, berjudi pakai uang, dia gemar berjudi. Kemudian dia mengatakan, saya pengen bertaubat dari berjudi, wes rarep main lagi, ora arep keplekan lagi, saya bertaubat. Maka wujud tobat dia, pertama dia tinggalkan. Kemudian dia harus menyesal, jangan malah bangga. Karena terkadang mantan-mantan pendosa itu justru bangga dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulu. Seorang yang sering minum khamr, minum minuman keras. Kemudian dia sudah bertaubat, enggak minum lagi. Kemudian ada orang minum, baru 1 botol aja sudah mabuk misalnya, sudah melayang. Kemudian dia katakan, aku dhisik nek pas ngombe nek ora 10 botol lho, aku orang geblak. Jadi dia masih merasa apa? Bangga dengan kehebatan dia ketika dia sebagai seorang drunken master dulu. Apa drunken master? Peminum, bangga. Aku dulu nek keplek judi, kowe nek ora 3 dina 3 bengi, nek ora seminggu aku ora bali. Dia sudah meninggalkan judi, udah enggak main lagi, tapi ketika dia masih bangga dengan judinya dulu, dengan minumnya dulu, dengan zinanya dulu, berarti taubatnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham niki nggih? Nggih, donti dosa apa ora kene iki? Nggih, sami nggih, kita semua itu pernah melakukan dosa dan kita itu banyak dosanya. Maka ketika kita pengen bertaubat, tinggalkan dosa tadi. Tidak diulangi dan kita harus menyesal, jangan malah bangga diri. Jangan malah bangga diri. Ini yang dijelaskan di dalam kitab ini. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyin, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, syaratnya 4. 3 tadi, meninggalkan, menyesal, kemudian tidak menyesal, kemudian dia meninggalkan, tidak mengulangi lagi, ditambah fa in kanat malan, kalau berkaitan dengan harta orang lain dosanya tadi, au nahwa raddahu ilaihi, maka dia harus mengembalikan. Jadi seorang yang pernah mencuri,
Mencuri apa? Sepeda milik tetangganya misalnya. Saya tobat wis ora arep nyolong lagi, tapi pite ora dibalekke. Padahal pitnya harus apa ini? Ya dibalekke dulu. Ini bentuk tobat dia. Seorang yang mencuri sepeda motor misalnya. Wis tobat, aku ora arep curanmor lagi, aku ora arep golek dosa mencuri sepeda motor lagi. Tapi sepeda motor yang dicuri ora dibalekke. Maka ini tidak boleh, harus dikembalikan. Ya, nyamber pemiane tonggone misalnya, kok ketoke pakaiane apik dijupuk. Terus aku tobat ora arep nyolong lagi. Tapi pakaiannya disimpen ora dibalekke. Berarti ini taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyolong duren tanggane misalnya. Aku arep nyolong durene kono meneh lah kapok. Tapi durene ora dibalekke. Kenapa ora dibalekke? Wis dipangan. Berarti balekke ini dalam bentuk uang apa dalam bentuk lain. Sesuk-esuk tak balekke ya ning bentuke lain ngono. Ya, dibalekke dengan bentuk uang atau bentuk duren lagi. Silahkan. Ya, kalau ini berkaitan dengan harta orang lain wajib untuk dikembalikan. Ya, wajib untuk dikembalikan. Kalau kita mau ngembalikan kok wonge wis ora reti panggonane di mana, jane tak balekke. Dulu saya itu pernah jipuk duwite deknen misale 200.000. Saiki tak balekke wonge pindah. Caranya bagaimana? 200.000 itu disodakohkan kepada orang lain atau diinfakkan kepada orang lain. Paham niki nggih? Diinfakkan, sodakohkan. Wis diinfakkan 200.000, tibake wonge bali nagih. Piye iki? Ya dikasihkan lagi 200.000, tombok dadi 400.000 ora apa-apa. Karena ini adalah kewajiban kita ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan harta orang lain. Kalau kita melukai hati orang lain, jadi kita itu melakukan dosa ghibah misalnya. Apa ghibah? Ngrundeli, ngrenengi orang lain. Bentuk tobatnya bagaimana? Aku berusahalah wis ora arep nggibahi orang lain, ora arep ngrenengi orang lain. Caranya bagaimana ini? Hah? Datang minta maaf. Datang minta maaf, ya. 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 Nek kira-kira teko kemudian malah diunek-unekke. Oh dasar kowe ya sing gaweane ngrundeli aku, makane kabeh reti aibku gara-gara kowe sing nyebarke. Dan malah diunek-unekke kita. Berarti kita cari maslahatnya. Kalau sekiranya kita datang minta maaf malah jadi mudorot yang besar, maka di antara cara taubat kita adalah mendoakan kebaikan untuk diri dia. Jadi kita doakan kebaikan untuk diri dia, daripada datang minta maaf malah diunek-unekke, ya malah ditunjuk-tunjuk raine awake dhewe, malah kita enggak punya harga diri lagi. Kemudian malah disebarkan lagi, ya di video dalam ngunek-ngunekke ini, kemudian di-share, diviralkan. Itu akan menghancurkan harga diri kita di hadapan orang lain. Maka caranya adalah doakan kebaikan untuk diri dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, "Wa tubu ilallahi jami'an." Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, sukses dunia akhirat, maka kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bertobat bagaimana? Banyak membaca istighfar, menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses, beruntung di dunia, di akhirat. Entah kita memiliki dosa atau tidak, kita merasa punya dosa atau tidak, maka tetap kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang lain, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kalian, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita adalah makanul khotok wa nisyan. Jadi manusia itu tempat salah, tempat lalai, tempat lupa. Maka satu hal yang harus kita lakukan adalah banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kita tentang masalah taubat ini. Di antaranya adalah hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya aku betul-betul istighfar dan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala fil yaumi aktsara min sab'ina marratan, setiap hari lebih dari 70 kali. Istighfarnya siapa ini tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruhu, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, karena sesungguhnya aku bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih dari 100 kali. Satu riwayat Nabi istighfarnya berapa kali? 70 kali, riwayat yang lain 100 kali. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang maksum, tidak memiliki dosa. Adapun dosa kecil beberapa kali Nabi melakukan dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa besar enggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tetap setiap hari istighfar setidaknya 70 sampai 100 kali, bahkan lebih. Kemudian dosa-dosa beliau sudah jelas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelas akan menempati Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi di antara tingkatan-tingkatan surga. Tapi tetap minta ampun setiap hari, istighfar setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus apa ini? Lebih banyak istighfar. Karena setiap hari kita itu numpuk dosa. Betul apa betul? Enggak. Ya, kita itu setiap hari numpuk dosa terus. Maka di antara caranya menghilangkan dosa, kita berbanyak istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Ya, kemudian istighfar ya sing tenanan, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, bukan astagfirullah. Artinya apa itu? Ya, kalau kita minta maaf kepada orang lain kan kita dengan bahasa yang baik. Pertama saya datang ke sini, ya silaturahim. Kedua, kemarin saya melakukan gini, sekarang saya betul-betul menyesal dan minta maaf kepadamu. Ini di hadapan manusia saja kita dengan bahasa yang urut, dengan bahasa yang jelas, dan itu belum tentu dimaafkan oleh orang tersebut. Karena kalau kita minta maaf kepada Allah, pasti Allah mengampuni. Tapi kalau kita minta maaf kepada orang lain, apakah mesti di ngapura? Urung mesti. Oh kuwe to sing gawane nyolongi tanduran. Oh kuwe to. Ora bakalan tak maafke sampai 7 turunan, ojo nganti ngidak lemahku meneh. Wah, Masya Allah, itu kalau minta maaf kepada manusia itu berat.
sulit. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diampuni. Maka istighfar kita sing cetha sing jelas. Paham niki nggih? Astagfirullah. Tidak harus 70 kali, tidak harus 100 kali. Daripada 100 kali ora cetha, mending kita itu 7 kali, 10 kali tapi cetha istighfarnya. Kemudian keluar dari hati kita sambil kita ngingat-ngingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kira-kira kita masih ingat enggak dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Terus lali kabeh. Oke kaya ngono lali kabeh. Masih ingat dhisik aku pernah ngene, dhisik pernah ngene, dhisik pernah ngene dan seterusnya. Selama kita bertaubat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sombong, takabur, tidak mau bertobat, ya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi kita terus mengulangi, katanya tobat, ngulangi lagi. Katanya tobat, ngulangi lagi. Ya, katanya tobat malah justru bangga dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dia dulu misal jadi apa? Premane kampung sini misalnya. Angger wong diantemi misalnya. Ya, kemudian ada preman cilik-cilikan, kemudian wah aku dhisik dina nek ora ngantemi wong 7 ki dudu aku. Tapi aku saiki wis tobat. Ya, tapi dia masih membanggakan premannya dia dulu. Berarti tobat yang seperti ini belum memenuhi syarat tobat. Jadi belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ya bertobat itu tidak membanggakan dari apa yang pernah kita lakukan dulu yang berupa pelanggaran-pelanggaran agama. Jadi sekali lagi, setiap hari kita harus banyak apa tadi? Istighfar, istighfar sing cetha. Ya, istighfar yang jelas, bukan hanya sing penting untuk 100, sing penting untuk 70, tangane mutere cepet bang, astagfirullah. Wis 70 ganti zikir yang lain. Enggak seperti itu. Ya, sing jelas yang cetha. Kemudian hadis lain disebutkan wa an Abi Hamzah Anas ibni Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu, sungguh ya, Allah afrahu, Allah itu lebih senang bitaubati abdihi min ahadikum sakato ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih senang dengan taubatnya seseorang di antara kalian daripada senangnya seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang. Kita kehilangan unta, ketemu untane, senang atau senang? Senang. Kita punya sepeda motor hilang, ketemu, senang. Tapi Allah lebih senang kalau melihat hamba itu bertaubat kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya bagaimana? Fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Jadi ada seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir ketika dia melakukan perjalanan. Sedangkan di atas untanya ini ada perbekalan dia berupa makanan, berupa minuman. Unta untuk tunggangan dia di tengah padang pasir, ya, melewati gurun pasir seperti itu, unta jadi tunggangan dia. Kemudian di atas unta ini ada makanan, ada minumannya, perbekalannya di situ. Fa ayyisa minha, maka orang ini ketika kehilangan unta dan perbekalannya, maka dia merasa sedih, merasa putus asa. Karena namanya di padang pasir, tentunya dia mungkin nggak bawa dompet, semua ada di punggung untanya, kendaraannya sudah pergi, kemudian makanan minuman hilang semua karena di atas untanya, dia sedih sekali. Fa'ata sajarotan, sedih putus asa, kemudian akhirnya dia mendekati sebuah pohon.
Fataja'a fi dhilliha, kemudian dia berteduh, apa berteduh? Ngiyup di bawah pohon tadi. Waqad ayyisa min rohilatihi, sungguh dia sudah putus asa terhadap untanya tadi. Ya wis lah, hilang ya hilang, mbuh aku iso neruske perjalanan atau tidak, mbuh aku iso ngombe, iso mangan atau ora. Dia sudah putus asa. Ya sudah putus asa, dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bainama huwa kadzalik, ketika keadaan dia seperti itu, huwa biha qaimatan indahu. Tiba-tiba ketika dia berbaring di bawah sebuah pohon, tiba-tiba ketika itu dia sudah putus asa, dia melihat unta itu ada di samping dia. Balik untanya, ya, tiba-tiba ada di samping dia. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia langsung ambil tali kekang unta tadi. Tujuannya biar tidak pergi lagi, biar tidak ucul lagi, dipegang sama dia. Maka di sini ada pembelajaran bagi kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketika kita itu sudah putus asa. Ya golek gawean angil gawe sus. Ora ndek gawean wis lah aku wis berusaha. Tiba-tiba enek wong nawari gawean. Ya, golek rezeki angil banget. Tiba-tiba kadang-kadang ketika kita sudah putus asa, ya Allah itu memberikan anugerah nikmat kepada diri kita. Ya pernah kita punya teman ya jajan naik motor. Terus bar jajan sampai rumah gagap-gagap dompetnya ora enek ilang. Wah, dompetku ning ndi mau? Goleki rono ora enek, goleki rono ora enek. Sampai 1 jam 2 jam keliling dari tempat yang dia lewati. Enggak ada, akhirnya dia pulang. Ya wis lah, nek silang yo hilang dompetku. Dia sudah putus asa. Kemudian sampai depan rumahnya, nyetandarkan motornya, tiba dompet itu celempit di persneleng situ. Lah iki apa dompetnya? Padahal muter-muter dia, ya sudah capek, sudah putus asa, orang ketemu-ketemu, akhirnya dia putus asa, akhirnya justru malah ketemu dompetnya. Ya, maka di sini kadang-kadang Allah memberikan kita ketika kita sudah putus asa. Dulu ingat ketika kita nyantri di Pondok Al-Furqon Gresik, Jawa Timur, biasa kadang santri kan ada yang mencuri ya, enek sing nyolong orang dari Lombok. Kemudian setelah ketahuan dia melarikan diri kabur dari tambak ke tambak terus, karena jaraknya agak lama dicari duber-duber santri nggak ketemu. Kemudian akhirnya kita juga ikut nyari, yang lain jalan kaki, saya pinjam sepeda motor dari pondok. Ya, kita berdua nyari. Kemudian muter-muter nggak ketemu. Islah Bali wah, ora ketemu. Tambak segini lebarnya, segini luasnya. Lah ketika kita jalan pulang itu jauh, jaraknya mungkin 6 kilo dari pondok. Ya, ketika kita nengok samping, dia itu juga dari semak-semak pas judul raining ini. Lah kuwi wonge. Ya, padahal kita sudah putus asa bali. Lah kuwi wonge. Ketemu. Ya, padahal kita sudah putus asa, terus dia lari ya udah dikejar, ketangkep. Ya, jadi putus asanya kita itu terkadang Allah masih memberikan rizki kepada diri kita, masih memberikan keinginan yang kita inginkan walaupun kita sudah putus asa. Berarti nek apa-apa cepat putus asa saja ya. Wis cepat putus asa wae. Ya enggak, tetap kita berusaha dulu. Ya berusaha ikhtiar karena itu bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala min syiddatil farahi. Kemudian orang ini saking senengnya karena untanya itu balik sendiri. Kemudian perbekalan utuh di atas unta tadi, kemudian dia berteriak saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Engkau hambaku ya Allah, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya keliru ucapan orang tadi.
Nah, ketika keliru mengucapkan seperti ini, karena tidak disengaja dalam pembahasan kitab akidah, maka ini adalah ma'fuun alias dimaafkan, diampuni. Karena saking seneng itu kadang lisannya itu keterucut mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Ya, kayak kita saking senengnya di hadapan Israel, wah welek tenan rupamu kuwi. Padahal jane ya apik, keterucut. Ning yo mbuh nek asline elek ya. Itu kadang keterucut kita itu. Perkataan seperti itu karena apa? Saking senengnya. Saking senang. Akhta'a min syiddatil farahi, dia salah mengucapkan karena memang saking senengnya. Saking senengnya. Maka perkataan kufur, karena ini perkataan kekufuran seperti ini, enggak boleh mengatakan kok Allah itu hamba kita dan kita Tuhannya Allah. Tapi kalau tidak disengaja maka dimaafkan. Kemudian ketika dia itu dipaksa orang lain dalam keadaan darurat, kalau enggak seperti dia akan dihajar, dia akan diancam ini, dia akan dibunuh, disiksa dan seterusnya, maka boleh dia mengatakan kalimat kufur sebagaimana perkataan Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy setelah ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya Sumayyah disiksa, akhirnya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tinggal anaknya ini yang bernama Ammar juga disiksa. Kemudian kata orang-orang kafir Quraisy, kalau engkau tidak ngata-ngatai Muhammad, tidak jelek-jelekkan Muhammad, dan engkau tidak memuji-muji Tuhan-Tuhan berhala-berhala kita, kamu akan tetap kita siksa. Kemudian dia mengatakan perkataan-perkataan kekufuran. Ya, dan ini dimaafkan. Kenapa? Nyawa menjadi ancaman. Hadis lain, wa an Abi Musa Abdillah ibn Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilaili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam harinya sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi di sini ada penjelasan tentang masalah akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan. Allah memiliki tangan, tapi larangan bagi kita untuk membagaimanakan tangan Allah. Tangan Allah itu kayak apa ya? Tangan Allah kayak apa ya? Apalagi memisalkan, memiripkan, oh tangan Allah itu seperti tangan kita apa ya? Apa tangan Allah seperti tangan apa ya? Maka ini adalah dilarang di dalam agama ini. Kenapa? Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana bentuk tangannya Allah Subhanahu wa taala, maka haram bagi kita untuk membagaimanakan dan memisalkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Kita menetapkan Allah punya tangan, tapi bagaimana bentuk tangannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sendiri kita punya tangan, makhluk lain punya tangan, disamakan mau enggak? Mau enggak kira-kira? Enggak mau. Tangan kita kebetulan sing wulune akeh. Ya kan, sebagian orang kan wulune akeh ya di tangan. Kemudian disamakan tangan wong po tangan apa? Kethek. Ki tangan wong po tangan kethek, iki tangan wong po tangan orang utan iki. Kita disamakan dengan tangan makhluk lain pun kita enggak mau. Kita punya kaki, laki-laki, kaki ini kan kudune ya rada ireng, metekol, wulune akeh, iki sikile wong lanang. Lah kok sikile wong lanang cilik, alus ora nek wulune. Ki sikile kok alus, ora nek wulune resik. Ki sikil wong po sikil meja iki. Itu kita enggak mau dipadakke sikil meja, enggak, apalagi Allah itu Khalik, pencipta, disamakan dengan
makhluknya, maka jelas dilarang. Pembelajaran kedua adalah Allah itu senantiasa menerima taubat hambanya. Ketika kita bermaksiat di siang hari, kemudian malam hari kita bertobat, diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bermaksiat di malam hari, di pagi hari kita bertaubat, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan menggampangkan melakukan maksiat. Karena orang-orang yang gampang atau gampang melakukan maksiat tidak lain tidak bukan adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu ketika akan melakukan dosa, alah gampang dosa sik rapopo, maksiat sik rapopo, engkau tobat hilang. Ya, ini adalah orang-orang munafik karena menganggap dosa itu seperti lalat yang mencelok hinggap di hidung dia, kipaske hilang. Dosa tobat hilang, dosa tobat hilang, lalu mencelok kipaske hilang. Itu orang-orang munafik, sangat menggampangkan. Walaupun Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun bagi kita semua, kita jangan sampai menggampangkan melakukan dosa. Karena seorang mukmin, orang yang beriman ketika akan melakukan maksiat, dosa-dosa besar itu bagaikan di hadapan dia itu sebuah gunung yang tinggi yang terjal. Yang seakan-akan gunung itu akan menimpa badan dia. Jadi seakan-akan ketika dia melakukan suatu perbuatan maksiat, azab itu akan langsung mengenai kepada diri dia. Ini adalah cara pandang orang-orang yang beriman. Hadis lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang dia bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum matahari terbit dari arah barat, berarti tanda apa ini? Tanda hari kiamat. Dulu sudah pernah kita bahas ya, 10 tanda kiamat. Di antaranya adalah ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Ya, matahari terbit dari arah barat, berarti ini adalah tanda kiamat. Setelah itu matahari terbit kembali dari arah timur sampai sekian hari atau sekian tahun. Nah, kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka setelah itu taubat orang-orang itu tidak diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita tidak hidup di zaman kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu adalah syirarun nasi, sejelek-jelek manusia adalah yang hidup ketika kiamat ada. Itu seburuk-buruk manusia. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan dia. Nyawa belum sampai di kerongkongan dia. Berarti di sini dijelaskan kita bahwa keluarnya roh kita, nyawa kita ketika kita sudah mati lewat mana? Kerongkongan. Ya, lewat kerongkongan. Kalau sampai kerongkongan nyawa kita, kemudian kita bertobat, tertolak tobat kita. Sebagaimana tobatnya Fir'aun. Ketika tenggelam di Laut Merah, kemudian dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kalau bahasa kita, wis kasep. Kenapa? Roh nyawa itu sudah sampai ke kerongkongan tenggorokan. Berarti tobatnya itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'ad ibni Malik ibni Sinan al-Khudri anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita, karena dulu, kata Nabi bercerita dulu, fiman kana qablakum rajulun, ada seseorang sebelum kalian ini, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia pernah membunuh 99 nyawa. Masya Allah, mata ini wong berapa ini? 90 songo. Ya, 99 orang sudah dia
bunuh. Jadi hobi ini mateni wong, nek kita mateni apa lemut, cecak dan seterusnya. Ini mateni wong hobi dia. Sampai 99 orang dia bunuh. Fasa'ala an a'lama ahlil ardi, kemudian dia bertanya kepada orang yang paling alim di daerah dia itu. Fadula ala rohibin, maka ditunjukkan ke seorang rohib. Rohib itu pendeta atau ahli ibadah. Fa'atahu faqala, kemudian dia datang kepada pendeta tadi. Dia mengatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia mengatakan bahwasanya dia itu telah membunuh 99 orang. Fahalau min taubatin, apakah dia itu diterima taubatnya? Faqala. Kemudian pendeta tadi menjawab, enggak. Mata ini wong 99 kok minta diterima taubatnya. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Akhirnya orang ini membunuh pendeta tadi, maka genaplah dia telah membunuh berapa? 100 orang. Mata ini 100 orang, luar biasa ini. Tsumma sa'ala an a'lam ahlil ardi, kemudian dia bertanya kepada penduduk, fadula ala rajulin alimin, untuk menunjukkan seorang yang alim, yang tahu tentang agama. Faqala inna qatala mi'ata nafsin falahu min taubah. Qala na'am. Kemudian dia bertanya kepada alim tadi, saya pernah membunuh 100 orang. Apakah ada taubat untuk saya? Maka dijawab, ya ada. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang menghalangi engkau dan menghalangi taubat? Enggak ada penghalangnya. Maka kamu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intolik ila ardi kada wa kada, tetapi engkau harus pergi ke negeri ini. Fa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di negeri yang akan engkau tuju, yang engkau akan hijrah ke sana, itu orang-orangnya banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah. Ibadahlah kepada Allah di sana bersama mereka. Sedangkan tempatmu ini tadi adalah tempat yang rusak, penuh maksiat, yang tidak akan bisa memperbaiki diri kamu. Jadi kalau kita berada di suatu tempat yang di situ banyak maksiatnya, kayaknya kita tidak bisa baik di situ, malah kita hanyut dengan orang-orang yang seperti itu, maka kita harus apa? Hijrah. Ya, hijrah daripada kita hilang imannya, daripada kita justru melakukan banyak maksiat di situ. Wala tarji ila ardika fa inna ardu su'in, dan jangan sekali-kali engkau kembali ke tempatmu, ke negerimu, karena di situ adalah bumi yang penuh dengan maksiat, bumi penuh dengan kerusakan. Fantolaqo hatta idza nasafa tariq atahu al-maut. Maka pergilah dia hijrah, meninggalkan tempat dia menuju tempat yang dia akan tempati. Tetapi di tengah jalan maut mendatangi dia. Datanglah malaikat maut. Jadi dijelaskan dalam hadis-hadis, malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Ya, tidak ada penjelasan itu malaikat Israel, itu hadisnya tidak sahih. Yang betul adalah malaikat maut, ya, bukan Israel. Fakhtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Kemudian setelah diambil nyawanya oleh malaikat maut, maka ada perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Jadi urutan orang yang meninggal dunia itu ketika sudah dicabut rohnya oleh malaikat maut, kalau dia orang yang baik, maka malaikat rahmat yang jumlahnya banyak mendatangi dia, kemudian menggelar ya kain yang terbuat dari surga, yang dari surga kain tadi, kemudian penuh wangi,
harum, kemudian roh itu diletakkan di atas kain tadi, kemudian dinaikkan ke langit. Setiap pintu langit malaikat bertanya, ruh siapa ini kok wangi sekali? Itu malaikat rahmat yang membawa. Kalau dia manusia yang buruk, banyak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah bertaubat, setelah roh dicabut oleh malaikat maut, datanglah para malaikat adab yang membawa kain usang, kain yang buruk, yang baunya itu sangat tidak enak, kemudian dimasukkan atau ditaruh di situ ruhnya, dinaikkan ke langit. Setiap pintu langit, para malaikat bertanya, ruh siapa ini kok baunya busuk? Kemudian sampai ke langit paling atas, kemudian dikembalikan lagi ke alam barzah atau alam kubur, kemudian di situ ditanya oleh malaikat mungkar, nakir, dan seterusnya. Jadi di sini ada perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat bertanya, Ja'a ta'iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini datang ke sini itu dalam keadaan bertaubat, menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala, dan dia akan menjadi orang yang baik. Wa qalat malaikatul adab, kemudian malaikat adab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini belum beramal dengan amal kebaikan sedikit pun. Kan taubat, gak melaku mati. Berarti kan dia belum melakukan amal kebaikan sedikit pun. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyin faja'aluhu bainahum ay hakaman. Kemudian datanglah di hadapan malaikat rahmat dan malaikat azab ini seorang malaikat dalam wujud manusia. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab sepakat menjadikan malaikat ini sebagai hakim atau sebagai penengah. Faqala kisuma bainal ardaini. Kata malaikat penengah ini yang berwujud manusia, dia mengatakan, ukurlah antara dua tanah. Wala ayyihima kana adna fawalahu. Tanah dia meninggal ini, antara tanah dia yang buruk tadi sampai sini dan tanah yang akan dia tuju, diukur saja. Ya, yang lebih dekat itu yang mana? Faqasu, kemudian diukur. Fawajaduhu adna ilal ardillati aroda. Ternyata lebih dekat, dikisahkan lebih dekat sejengkal. Sejengkal itu sekilan, menuju ke tanah atau tempat yang dia akan tuju, yang dia akan hijrah. Faqabadathu malaikatu rahmah. Kemudian roh ini ditangani, diurus oleh malaikat rahmat. Ini Masya Allah, ini taubatnya seorang yang membunuh berapa? 100 orang, belum mengamalkan satu amal kebaikan pun, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ya, setelah dicabut, kemudian yang ngurus adalah malaikat rahmat. Berarti ini adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian berikutnya di sini, ya ada 2 hadis lagi kita baca. Wa an Abi Nujaidin Imran ibn al-Husain al-Khuzai anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini ada seorang wanita dari negeri Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahya hubla, dia datang dalam keadaan hamil, minaz zina, hamilnya dari zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Saya telah hamil dari zina, maka hukumi saya. Ya, hukum Islam ketika ada seorang wanita yang hamil ya karena zina, maka dia akan
dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Fada'an Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Nabi memanggil walinya, faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Jadi kata Nabi, berbuatlah baik kepada wanita ini, kepada ayahnya. Kemudian setelah dia melahirkan, bawa dia kepadaku. Jadi tidak langsung dirajam, dihukumi oleh Nabi, tapi suruh balik dulu. Karena Nabi enggak mau merajam yang di dalamnya ada janinnya. Lah kemudian setelah melahirkan, fa'amara biha Nabiyullah fasuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian dirajam. Ya, Nabi memerintahkan untuk dirajam, dilempari batu orang ini sampai meninggal dunia. Tsumma amara biha farujimat tsumma shalla 'alaiha. Kemudian setelah dirajam wanita ini meninggal dunia, maka Nabi mensolatkan wanita ini. Faqala lahu Umar tusolli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, wahai Nabi, engkau mensolatkan seorang wanita yang dia itu mati dalam keadaan zina. Qala, kata Nabi, laqad tabat taubatan. Wahai Umar, sungguh wanita ini sungguh-sungguh sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Seandainya taubat wanita ini dibagikan 70 orang yang berbuat dosa di kota Madinah ini, cukup dibagikan. Ya, cukup dibagikan. Berarti wanita ini taubatnya taubat yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat apa yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita lakukan itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah apa? Ketika kita sudah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, mau zina, mau judi, membunuh orang, minum khamr atau yang lainnya, bahkan melakukan kesyirikan, kedzaliman, kalau kita sudah betul-betul bertaubat, Allah itu pasti akan mengampuni diri kita. Sebagaimana beberapa kisah tadi, seorang membunuh 100 nyawa, belum beramal dengan satu amal pun, bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita berzina bertaubat dengan taubat nasuha, kemudian akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wal wajadta afdhala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau temukan wahai Umar seseorang yang lebih afdal daripada orang yang menyerahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihukumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hadis, ya, beberapa hadis yang telah kita baca untuk mengingatkan kepada diri kita bahwasanya sekali lagi kita sebagai manusia makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Betul niki nggih? Betul, enggak ada di sini, apalagi wong wates kita semua, gudang itu dosanya kita itu, kalau kita mau lihat pada diri kita, banyak dosa kita itu. Ya, kadang orang lain enggak tahu dosa kita, tapi kita lebih tahu dosa kita. Maka sebagai solusinya untuk kita semuanya adalah bertaubat. Di antara bentuknya tadi adalah meninggalkan dosa tadi, tidak mengulangi dan menyesal, jangan malah bangga. Kemudian kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar rasa cepet-cepet, rasa golek 70, rasa golek 1. Yang penting apa? Jelas cetok lahir dari hati kita, kita mengakui dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Fa insyaallah taala Allah akan mengampuni diri kita. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, selama kita masih hidup dan mau bertobat, Allah insyaallah akan mengampuni dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ini yang bisa kita pelajari
di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, beriman, bertakwa, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.